Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3, yaitu penulisan struktur kontrol. Saya Dita Saraswati dengan pembimbing Bapak Tengga Smara. Tujuan: mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, control box menggunakan nested loops dan tabel, mengontrol alur ekspresi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya yaitu if, then, and if, then, else, and if, then, else if, and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Menggunakan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Begin, update row, begin, update employees, and update row, goto, update row, and. Perintah if. Cara penulisan perintah if yaitu if condition, then statement, else if condition, then statement, else statement, and if. Jika pegawai dengan nama Gates di State Manager ID sama dengan 102, maka penulisannya yaitu if upper last name sama dengan Gates, maka VMDR di set sama dengan 102 lalu and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ada ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job ID sama dengan sa rep. Set department numbernya yaitu 80. Caranya vname sama dengan vargas, maka vjobnya sama dengan sa rep. Department nomornya sama dengan 80, lalu and if. Perintah if sederhana. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Contoh, jika vname sama dengan Vegas dan gajinya lebih dari 6.500, maka department numbernya sama dengan 60. Maka if vname sama dengan Vargas and salary lebih besar 6.500 dan departemen nomornya sama dengan 60. Lalu and if. Alur eksekusi if dan else. Yang pertama, if condition. Jika true, maka dan actionnya including whether if statement. Jika false, maka else actionnya including whether if statement. Perintah if dan else. Contoh set variabel boolean v 5 years sama dengan true jika head date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel bisa false. Caranya declare v year date. Date-nya sama dengan 12 Desember 1990. V 5 years-nya bertipe data boolean. Begin if month between test date v year date dibagi 12 lebih dari 5, maka v 5 years-nya sama dengan true. If, else, v 5 years-nya sama dengan false. And if. Contoh perintah if dan else. Pada contoh sebelumnya, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai yang mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel vname. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel vjobnya yaitu add fresh. Tapi jika tidak, set variabel jobnya sama dengan stclient. Kita lihat sintaknya. If vname sama dengan king, maka vjob sama dengan add address. Else, jika tidak, if job vcat. Lalu kita and if. Alur eksekusi if dan else if. If condition.
Jika true, maka actionnya dilanjutkan. Jika false, maka else if condition. Else if condition masuk lagi. Jika true, maka masuk ke then action. Dan jika not true, maka else action. Alur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. Seperti if fee debt 0 sama dengan 10, maka fee bonusnya sama dengan 5.000. Jika tidak, fee departemennya sama dengan 80, maka fee bonusnya sama dengan 7.500. Else, fee bonusnya sama dengan 2.000. And if. Sedapat mungkin gunanya klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case mengunci suatu variabel vektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika ekspresi membuat nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Seperti case selector when expression 1 then result 1, when expression 2 then result 2, when expression then result n, else result n ditambah 1 lalu n. Pada contoh ini merupakan ekspresi case yang digunakan untuk memeriksa nilai dari quick grade dan memberikan hasilnya pada variabel v inisial. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada SQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai nul akan memberikan hasil nul pula. Contoh, P sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka hasilnya P dan Q adalah 0. Menangani nilai 0, contoh berikut. X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y, maka menghasilkan nilai 0, bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan, lalu and if. Begitu pula pada contoh berikut. Ketika A-nya 0 dan B-nya 0, maka jika A dan B, A sama dengan B, maka menghasilkan nilai 0, bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan, langsung and if. Ini metode logika pada fungsi and, or, dan not. Ketika and, jika true dan true maka hasilnya true. Jika true false hasilnya false. Jika true null hasilnya null. Dan juga pada or, true true, dan juga pada not. Kondisi boolean. Apa nilai variabel flag untuk setiap memegang nilai variabel flag dan variabel flag seperti ini pada tabel. V flag, varied order flag, and V variable flag. Variable dan variable, apa hasilnya? Jika true true maka hasilnya adalah true. Jika true false maka hasilnya false. Jika null true maka hasilnya adalah null. Jika null false maka hasilnya adalah false. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Yang pertama adalah basic loop, perulangan tanpa kondisi. Yang kedua adalah for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter yang sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. Yang ketiga adalah while loop, yaitu perulangan berdasarkan suatu kondisi. Basic loop. Cara penulisan basic loop adalah loop statement 1, exit, when conditionnya, and loop. Condition is boolean variable or expression. Boolean kan ekspresinya true, false, or null. Basic loops merupakan bentuk paling sederhana tabel loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit, bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi,
maka akan keluar dari perulangan. Contoh dari basic loop. Loop tersebut akan menambahkan 3 baris record yang baru ke dalam tabel location. Dengan nilai location ID-nya sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada pada tabel dan ditambah 1. Ini. Jadi, misal nilai maksimum location ID-nya 10, maka akan ditambahkan seperti ini. 101 Montara CA, 102 Montara CA, 103 Montara CA. Selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while dan for loop. While loop, setelah penulisan while loop seperti ini. While condition loop, statement 1, statement 2, and loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contohnya, program di samping hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loops, cara menentukan for loop seperti ini. For enter in reserve lower bound upper bound loop. Statement 1, statement 2, and loop. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai variabel counter otomatis akan di-increment setiap kali kembali ke awal pengulangan. Lower bound, upper bound menentukan ring dari variabel counter. Perintah reserve tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka pengulangan akan dijalankan sekali. Dan jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka pengulangan juga dijalankan sekali. Contohnya, for in 3-3, loop statement, and loop. Contoh for loop. Dalam program berikut ini, hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic dan while loop. Seperti ini. Contoh for loops. Petunjuk. Counter hanya digunakan untuk menandai penulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variable counter sebagai target dari suatu penandaan atau statement. Misal counternya sama dengan V bla bla bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Bisa juga spesi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Contoh, declare lower V lower bertipe data number dengan isinya 1. V upper bertipe data number dengan isi 100. Begin for in V lower sampai V upper loop and loop end. Petunjuk umum penggunaan loop. Digunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Digunakan while loop jika setiap kali pengulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loops dan labels pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit dan merefer ke tabel. Nested loop dan labels pada basic loop. Berikut penggunaan nested loop dan labels. Begin outer loop V outer plus 1. Exit when V outer lebih besar dari 10 inner loop. Kita makan loop exit outer loop when total down sama dengan yes. Exit when inner down sama dengan yes. And loop inner loop and loop outer loop. Lalu end. Penjelasan. Pada jalan di samping ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifiers atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dan diapit oleh delimiters. Nama label tercantum setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan dalam nested blocks untuk menghindari ambiguitas variabel dari variabel. Soal latihan. Jalankan Street Lab 04.1.SQL untuk membuat tabel messages
Tulis blok PL/SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel messages. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel messages untuk melihat hasilnya. Ini kita buka notepad, kita copy paste ke dalam SQL form, tabel created. Lalu kita masukkan 1 sampai 10. Kita sampai 10 dengan kecuali angka 6 dan 8. Insert to message value and loop, lalu commit and slash. Hasilnya adalah SQL procedure successfully completed. Lalu select from message. Maka hasil yang keluar adalah hasil dari angka 1 sampai 10. Yang kedua, buat blok PL/SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan printed define untuk menampung nomor pegawai employee, pass value PSQL, block term, SQL plus substitutions variable. Yang kedua, jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai adalah 10% dari gaji. Jika pegawai antara 5.000 sampai 10.000, maka bonus yang diterima yaitu 15%, dan jika 10.000 maka 20%. Jika gaji pegawai sama 0, maka bonus 5 0. Sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Kita buka SQL. Kita paste. Dengan ini adalah codingnya. Select salary into total from employees by employee ID. Lalu if kurang dari 5.000, kurang dari 5.000 dan bonusnya adalah 0,1, 0,15 dan 0,2. Lalu enter value from employee. Kita masukkan 100. Maka bonus yang diterima adalah 4.000. Nomor 3. Buat IMP yang merupakan replika copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab 04 SQL, tambahkan kolom baru yaitu start seperti pada varchar 2 yang panjangnya 50 pada tabel IMP. Kita buka SQL plus. Lalu kita paste create table. Lalu kita alter table IMP at start. Maka hasil yang keluar adalah saat dash IMP. Buat blok PL/SQL memberikan hadiah pada pegawai yang menampilkan tanda respect pada kolom field start untuk setiap 1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program pada file dengan nama PL4 dengan mengklik tombol save script. Dengan cara ini. Kita buka command prompt, kita paste, verify off, set verify off, define-nya EMP sama dengan 104, mendeclare result number, varchar dengan isi 255 sama dengan 0, begin select salary into result from IMP where employee ID dan IM0 sama dengan visa load, visa dibagi 1.000. Melakukan penulangan 1 sampai visa loop. V asterisk sama dengan concat V asterisk bintang and loop update EMP set start V respect where employee ID kali
no, commit, and lalu slash. Untuk menjalankannya, hasilnya PSQL procedure successfully completed. Select from EMP where employee ID sama dengan 104. Maka hasilnya akan keluar employee ID first name, last name, dengan email, phone number, hired job, salary, commission, manager ID, department. Ini adalah employee ID, last name-nya, emailnya, phone number, hired date, jobnya IT Prop, gajinya 6.000, dengan commission fee-nya 103, dan department ID 60. Dia memiliki bintang 6. Lalu select from EMP where employee ID-nya diganti dengan versi of set versi of define EMP sama dengan 104 mendeklarasi misalnya bertipe depan number, V asteriknya bertipe data varchar dengan nilai no, begin set salary into visa from EMP di mana employee ID sama dengan EMP no. Visa sama dengan wrong, visa dibagi 1000. For pelawangan 1 sampai visa log, V asterik sama dengan concat, V asterik, and log, update, set EMP start, V asterik, where employee ID sama dengan EMP no. Commit and lalu n. Hasilnya PSQL procedure successfully. Select from EMP where employee ID sama dengan 174. Maka kita ini 174, lalu select for employee ID where EMP-nya sama dengan 174. Maka yang keluar sama tapi dengan employee ID-nya 74 yaitu bernama Ellen, dengan last name-nya Abel, dan ini emailnya, phone number, hired date-nya, gajinya, commission type, manager ID-nya, departemen ID-nya 80, dan dia memiliki bentang sebanyak ini. Lalu masukkan sintaks seperti tadi, akan tetapi diganti dengan 76. PSQL sukses produksi successfully completed. Lalu select from employee EMP where employee ID sama dengan 176. Maka akan keluar tabel sebagai berikut ini. 176 adalah employee-nya, namanya Jonathan, last name-nya Tyler, dengan emailnya jtaylor, phone number-nya ini, hired date-nya, gajinya 8.600, dengan bintangnya 29, departemen ID 80, manager ID 49.